Shalom, shalom saudara. Mari saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku.
Yesus. Pagi hari ini kami bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau penuhi ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Bertahtalah dalam puji-pujian kami ya Bapa. Kami mulaikan ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom saudara. Ada sukacita saudara? Amin. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang. Ucapkan mari bersukacita bersama Yesus. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Haleluya. Seperti Allah, hari
Yesus. Sebab kalau kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Amin. Haleluya. Ada pujian lama yang katakan, bawalah sekarang segala susahmu. Kita mau bawa segala susah kita ke dalam kaki Yesus. Amin. Haleluya. Serahkanlah, serahkanlah. Kita mau serahkan segala beban yang ada di jiwa kita. Haleluya. Sukacita yang luar biasa. Amin. Biarlah setiap hati kita penuh dengan sukacita yang daripada surga. Amin, saudara. Haleluya. Mari saudara saya untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Itulah kekuatan
tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Saat kita mampu berharap, saat kekhawatiran menghimpit jiwa kita, satu yang kita mau percaya bahwa Tuhan selalu bekerja. Dia bekerja buat kebaikan kita di waktu yang tepat. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatan aku datang darimu, memampukanku kembali
Engkau yang berkuasa atas hidup ini. Terima kasih Tuhan, bahwa segala anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu sempurna bagi kami Yesusku. Engkau yang selalu bukakan jalan dalam setiap kehidupan kami. Begitu banyak tantangan Tuhan, begitu banyak halangan, hambatan yang kami hadapi di depan. Tapi kami punya Yesus yang selalu menghantarkan kehidupan kami, yang selalu memegang tangan kanan kami untuk kami mampu berjalan Tuhan, melewati kehidupan ini. Sehingga kami mampu Tuhan berdiri teguh. Itu semua karena Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Mungkin seringkali kami menyakiti Engkau Tuhan, mungkin seringkali kami meninggalkan waktu-waktu ibadah. Tapi Tuhan, Engkau yang selalu mengasihi kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang selalu memegang hati kami ya Bapa. Biarkan Tuhan setiap kami seluruh jemaat Makedonia Tuhan lebih-lebih lagi dalam mengasihi ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Bapa, kami boleh menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah segala pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesusku. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai Tuhan lebih hari lebih heran, dan kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami pun yang mendengarkan, yang akan membaca, boleh tertanam Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga tidak hilang dengan sia-sia, tapi boleh menjadikan pedoman dalam kehidupan kami untuk jalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya bawa renungan firman Tuhan, saya persilakan Kuniken mau saksi ya. Karena kemarin Kamis tidak sempat dan waktu pagi ini. Haleluya. Gak apa-apa sebelum minggu depan lagi. Haleluya, puji Tuhan. Karena memang waktunya sudah lebih. Puji Tuhan, shalom semuanya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Saat ini saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, terutama di bulan Maret ini. Saya akan rapel kesaksian ini ya. Mungkin di tanggal 12 Maret, puji Tuhan, suami boleh ditambahkan 1 tahun menjadi 41 tahun. Dan tanggal 19 Maret kemarin, usia pernikahan kami Tuhan sudah sertai sampai 19 tahun. Puji Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami selama berumah tangga. Tuhan yang selalu sertai. Kalau saya mau saksikan kebaikan Tuhan sangat banyak ya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan rumah tangga kami. Begitu juga untuk saat ini tidak ada permintaan yang berlebih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan saat ini pergumulan kami mungkin untuk suami yang hasil MRI belum keluar, dan dia ada sakit di tulang belikat sebelah kiri Bapak Saudara. Jika kalau mau berbaring sakit, mau bangun sakit, tiba-tiba itu kayak ketarik gitu, sakit betul pokoknya gitu. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi saya kena percaya Tuhan pasti kasih hasil yang terbaik. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang gak baik gitu, saya pasti percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mau papanya lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih rajin berdoa lagi kepada Tuhan. Dan itu tanda belas kasihnya. Ketika di saat kita merasa lemah seperti pujian tadi, itu tandanya biarkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kehidupan kami juga boleh menjadi berkat bagi semuanya. Saya juga berharap di pagi hari ini harapan kami di usia pernikahan kami juga tidak banyak lagi untuk anak-anak juga. Semoga menjadi anak-anak yang luar biasa
anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Lihat, orang tuamu tidak cukup pintar anak-anak, orang tuamu tidak berpendidikan tinggi, dan mudah-mudahan kalian mencapai cita-citamu sendiri langit. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, ada kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan boleh ada dalam kehidupan kalian. Begitu juga doa ini juga buat seluruh sedang jemaat tempat ini, semua diberkati, semua menjadi orang-orang yang beruntung, berhasil. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bila kesaksian saya, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di usia pernikahan yang ke-19 tahun. Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus punya rancangan yang indah. Amin. Bukan hanya keluarga Bu Niken, Pak Wanto, tapi bagi keluarga kita semua, ya, yang ada di GPDI Makedonia ini. Puji Tuhan. Mungkin yang di belakang agak sumuk, bisa maju ke depan. Kursi depan itu enak kalau Bapak Ibu Saudara duduk di situ, nyes gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena sebagai anak Tuhan yang mau bertumbuh, berbuah, kita perlu banyak menikmati firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kesempatan yang baik saat pagi hari ini kita mau pergunakan sungguh-sungguh untuk sama-sama kita menikmati berkat Tuhan dan kita menikmati firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang kita akan lihat di sini Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk di ayat pokok, di mana beberapa waktu yang kemarin, kurang lebih 2-3 minggu kemarin, saya buka-buka majalah Bapak Ibu Saudara, majalah Kristen tentunya, dari Garis Depan, dan ada renungan firman Tuhan yang singkat yang saya baca dan saya menikmati berkat Tuhan di situ. Saya nggak mau berkat itu hanya untuk saya, dan pagi hari ini saya mau bagi untuk Bapak Ibu Saudara. Mau terima saudara? Haleluya, puji Tuhan. Ya, dimana di dalam Alkitab kita ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Baik itu di dalam perjanjian yang lama maupun dalam perjanjian baru, di mana perjumpaan dengan Tuhan atau perjumpaan dengan Allah yang hidup itu memberi satu perubahan. Amin. Ya, perjumpaan yang mengubahkan Bapak Ibu Saudara. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Allah itu, ya mereka mengalami hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka biasa-biasa saja. Tetapi saat mereka jumpa dengan Tuhan, Tuhan berjumpa dengan mereka. Hal yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini. Antara lain Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan ke-5, di situ Abram atau dikatakan Abraham, ya, yang sebelumnya mereka itu tidak punya anak. Di usia yang sudah lanjut, di usia yang sudah tua, bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Sarah itu sudah mati haid, saudara. Tidak mungkin untuk melahirkan seorang anak. Tetapi saat Abraham berjumpa dengan Tuhan, ya, ada kata-kata indah yang Tuhan berikan untuk Abraham. Ya, Tuhan menjanjikan bahwa dari keturunan Abraham, dari keturunan Abraham dan Sarah itu akan lahir, ya, bangsa-bangsa. Di mana coba kita lihat, ya, mengawali
perjumpaan yang mengubahkan ini kita melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-15. Di sana dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, aku perisaimu, upamu akan sangat besar. 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, yaitu Eliezer, hamba daripada Abraham yang setia, orang Damsyik. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara, dan di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-10, di situ juga dikatakan oleh Tuhan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, yaitu Abraham dan Sarah. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah akan mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikian di dalam Kejadian pasal 21 dikatakan, judul di sana, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Puji Tuhan. Di situ Bapak Ibu Saudara, di mana perjumpaan daripada Abraham dengan Tuhan membuat Abraham memiliki keturunan. Dan keturunan itu sangat banyak. Firman Tuhan katakan, Abraham, kamu lihat bintang yang ada di langit, hitung kalau kamu bisa. Seperti itulah banyaknya keturunanmu. Dan juga Bapak Ibu Saudara, saat saya catat di sini, saat Yakub dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang tadinya Yakub artinya penipu, setelah dia jumpa dengan Tuhan, ada satu perubahan yang besar. Tuhan katakan, namamu bukan Yakub lagi, tetapi Israel, yaitu di mana bangsa yang besar, ya, keturunan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Itu yang ada di dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya banyak Bapak Ibu Saudara lagi tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, tapi saya ambil 2 saja. Dan dalam Perjanjian Baru, perjumpaan yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara tahu Sakeus? Siapa yang tahu Sakeus? Dia orang yang pendek, dia seorang pemungut cukai yang kaya raya, ya, yang saat itu dikatakan dia dikatakan orang yang tidak baik, ya, di kalangan bangsa Yahudi. Tetapi saat dia jumpa dengan Yesus, dia diubahkan. Amin. Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul yang besar, ya, yang Tuhan pakai dengan luar biasa, namanya pertama Saulus, ya, dia orang yang jahat, yang mau menyiksa, menganiaya orang-orang percaya saat itu. Tetapi saat dia jumpa dengan Tuhan Yesus, ya, dia mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Wanita Samaria, wanita yang tidak baik di pemandangan manusia, dan pekerjaannya juga tidak baik Bapak Ibu Saudara untuk ditiru. Tetapi saat dia jumpa dengan Yesus di sumur Yakub, ya, dia boleh menjadi seorang pemberita keselamatan, sehingga satu desa bertobat oleh kesaksiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak perjumpaan yang merubah kehidupan manusia, ya, perjumpaan dengan Yesus yang merubah karakter manusia menjadi karakter yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau lihat, kalau tadi itu, ya,
orang-orang yang ada di Alkitab dan juga yang saya dan Bapak Ibu Saudara mau lihat pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Nah, sini kita baru buka Alkitab. Lukas pasal yang ke-8, mungkin Ibu sekolah minggu pasti tahu cerita ini. Ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 dan 44. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah dapat katakan amin. Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 mulai 23. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini salah seorang tokoh di dalam Alkitab. Tidak dibilang namanya siapa, tetapi dikatakan dia seorang perempuan, wanita. Tidak mungkin orang laki pendarahan, menstruasi, tidak mungkin. Ya, ini wanita. Dikatakan dia sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Yang mungkin tadinya hartanya banyak, tetapi dengan penyakit yang dia derita, harta yang banyak itu berkurang sedikit demi sedikit, sehingga membuat perempuan ini kehabisan uang, kehabisan harta, ya, hanya untuk mengobati penyakit yang dia derita. Bukan hanya 1-2 tahun. Saya dulu sebelum angkat kandungan Bapak Ibu Saudara di tahun 2013, beberapa bulan sebelum operasi saya jalani, itu pendarahan. Dan kalau maaf bicara, kalau darah itu keluar, bukan hanya seperti darah yang mengalir biasa, tetapi seperti jelly gitu ya, gumpal-gumpal hitam. Dan kalau saat keluar itu membuat perut saya itu perih, sakit. Dan beberapa kali hampir pingsan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan selama menjalani penyakit itu. Saya derita, saya nggak sampai pingsan. Walaupun kadang-kala yang saya katakan hampir pingsan, kadang-kala yang saya lihat itu kayak udah kuning gitu pemandangan saya, dan kayak ada klip gitu, saudara. Tapi saya teriak, Yesus tolong saya tidak mau pingsan, ya. Itu saja hanya beberapa bulan dan sangat menderita saya rasakan. Kita membayangkan bagaimana perempuan ini dikatakan 12 tahun dia menderita pendarahan yang tidak pernah berhasil disembuhkan. Mungkin keadaannya saat itu sudah pucat, sudah tidak punya daya, tidak punya kekuatan lagi, ya. Tetapi saat dia mendengar ada Yesus, dia datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ya akhir dari cerita ini, dari kisah ini dikatakan dia menjadi sembuh, darahnya berhenti seketika karena dia menjamah jubah Yesus. Jubah Yesus, dikatakan jubah itu bukan bajunya, saudara. Tetapi kalau kita pakai baju itu ada rumbai-rumbai, ada renda mungkin di bawah. Hanya itu yang dia pegang dari jubahnya Yesus. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Di sini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara,
bagaimana untuk kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bagaimana untuk kita mengalami perjumpaan itu dan mengubahkan kehidupan kita. Mungkin sekian lama kita mengiring Tuhan, sekian lama kita melayani Tuhan, tapi kok hidup kita begitu-begitu aja. Mungkin ada sesuatu yang kurang dari hidup kita, yang kita perbuat untuk Tuhan. Nah, di sini kita mau sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk mengalami perjumpaan yang mengubahkan, ya. Dari yang tidak baik menjadi baik, amin. Dari yang sakit menjadi sembuh, amin. Dari yang kekurangan menjadi orang yang berkecukupan, walaupun itu bukan kaya raya, tapi berkecukupan itu maksudnya ada, ya. Saat perlu ada, bisa kita nikmati. Di sini Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami itu, hal yang pertama kita harus menyadari, dikatakan sadari kebutuhan. Ya, seseorang yang tidak menyadari kebutuhannya akan sulit memiliki kemauan untuk mengejar atau berjumpa dengan Tuhan. Kalau hidup kita mungkin kita merasa, oh baik-baik saja, semua ada, kita perlu ini ada, kita perlu itu ada, ya, semua fasilitas Tuhan berikan untuk kita. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kadang kita sebagai anak Tuhan, ya, kita tidak menyadari kebutuhan rohani kita. Kalau kebutuhan jasmani kita yang kelihatan Bapak Ibu Saudara, contohnya uang ada, pekerjaan mapan, ya. Apalagi hal-hal yang kita butuhkan hari-hari ada di depan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masalah yang tidak terlihat seringkali itu yang menghalangi kita, membuat kita tidak dapat rasakan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu dapat merubah kehidupan kita. Hal yang tidak kelihatan itu adalah kerohanian kita ini, jiwa kita, hati kita, ya. Yang tahu itu hanya Tuhan dan kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita perlu Tuhan. Amin. Ya, jiwa kita ini perlu Tuhan. Kehidupan rohani kita ini perlu firman Tuhan. Perlu pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Ada satu jemaat di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara, ya. Jemaat Laodikia dikatakan di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, kalau saya tidak keliru, Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17. Saya baca dari ayat 14. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Sebab itu dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus sadari kebutuhan kita ini. Jasmani sudah dicukupi oleh Tuhan. Sekarang rohani kita. Amin.
Jemaat Laodikia, ya, dikatakan di sini mereka itu kaya, ya. Dikatakan karena engkau berkata aku kaya dan aku memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Bayangkan saudara, mereka orang-orang yang boleh dibilang cukup dalam hidupnya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau apa saudara di sini? Engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Jangan sampai hal yang dialami oleh jemaat Laodikia ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita merasa nyaman dalam keadaan yang nyaman. Ya. Tuhan memberkatiku. Tuhan mencukupkan. Tetapi harus hati-hati saudara. Ingat, yang tahu kehidupan rohani kita itu kita dan Tuhan. Manusia cuma lihat luarnya kita. Kita bisa bersandiwara, kita bisa memoles semuanya, tetapi hati kita tidak bisa dibohongi. Dan Tuhan lihat itu saudara. Jemaat Laodikia mereka katakan kami kaya, memperkaya diri kami. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kamu itu miskin, kamu itu malang, kamu melarat, ya, dan kamu telanjang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita sadar, kita akan bangkit untuk mengejar, untuk hidup, mau berjumpa dengan Tuhan dan diubahkan. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di mana kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidup kita adalah rendahkan hati. Matius pasalnya yang ke-15, Matius, Injil Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-30, 29 saya baca. Matius 15 ayat 29 mulai. Setelah Yesus meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Banyak orang datang membawa orang-orang sakit saudara, membawa orang-orang yang tidak berpengharapan, membawa orang-orang yang lemah, membawa orang yang dikatakan di sini ada yang bisu, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang timpang. Mereka bawa kepada Tuhan, ya. Kenapa mereka bawa sama Tuhan? Karena kerinduan orang-orang yang membawa orang-orang sakit ini, supaya yang sakit ini disembuhkan Tuhan. Dan betul kata firman Tuhan di sini, ya, saat mereka meletakkan orang-orang sakit ini pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Bukan cuma yang 1-2 disembuhkan Tuhan, tetapi semua yang datang, yang dibawa di kaki Yesus sembuh. Kehidupan kita juga bukan hanya secara jasmani kita mau sembuh, terlebih rohani kita sembuh. Amin. Bawa di kaki Yesus. Dengan kata lain, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, ya. Kadang Tuhan Yesus belum mengubah hidup seseorang, belum mengubah kehidupan kita, dikarenakan mungkin ada masalah dalam hidup kita. Ada masalah yang utama, yaitu sikap hati kita di hadapan Tuhan.
Tuhan. Karena kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, dikatakan kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, berarti di situ kita mau izinkan Tuhan mau proses hati kita. Amin. Tuhan mau proses kehidupan kita. Kalau kita mau menjalani proses Tuhan itu, saat kita jumpa dengan Tuhan, Dia akan mengubahkan hidup kita. Amin. Dia akan bawa kita ke level yang lebih tinggi di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bukan hanya menjadi anak Tuhan yang mengiring Tuhan biasa-biasa saja, tetapi dengan kita berjumpa dengan Tuhan, Dia mengubahkan kehidupan kita, di mana kita semakin giat, kita semakin bergairah, kita semakin sukacita untuk kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Ada banyak pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam pujian itu menyatakan bahwa kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, di mana kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan, bukan merendahkan diri kita saja di hadapan Tuhan, terlebih hati. Karena waktu Samuel mau mencari pengganti daripada Raja Saul, di tengah-tengah keluarga Isai yang ada di Bethlehem, Samuel hanya melihat luar saja. Saudara-saudara Daud itu banyak, kurang lebih 7 atau 6 orang, ganteng-ganteng, dan mereka juga beberapa yang menjadi prajurit, menjadi tentaranya Raja Saul. Ya, tetapi tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga Samuel bertanya, masih ada Pak Isai anakmu? Oh, masih ada. Daud yang masih ada di menggembalakan kambing domba. Panggil dia, karena sebelum dia diurapi, kita belum bisa makan siang bersama. Yang dilihat Tuhan apa, saudara? Hati. Ya. Tuhan melihat hati daripada Daud, sehingga Tuhan berkenan akan Daud. Oleh sebab itu kehidupan kita yang ada saat ini, yang hidup di akhir zaman ini, ya, kita juga mau merendahkan hati kita sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kita. Amin. Tuhan jamah hati kita, Dia proses dan Dia mengubahkan kehidupan kita. Haleluya, ya. Jangan sampai, ya, hati kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan, untuk mengalami perjumpaan yang mengubahkan kita, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Jangan sampai ada yang dikatakan keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan. Apa keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan itu, saudara? Bisa saudara sebutkan? Bisa sebutkan? Banyak, saudara. Ya, keinginan apa aja? Ada iri hati di situ, ada dendam di situ, ada dengki, ada apa lagi? Kecewa, ya. Itu bukan yang dari Tuhan, saudara, betul? Itu bukan keinginan yang dari Tuhan, ya. Apalagi kecewa, sakit hati. Kadang-kala mungkin kita tidak kecewa dengan manusia, tetapi ada anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan. Tapi saya berdoa di sini nggak ada. Amin, amin. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi, ya, pujian. WR aja kita nyanyi, tak pernah kecewa mengikuti Yesus. Amin, saudara. Kecewa dengan manusia bukan saya perbolehkan,
kalau mungkin ada, dan diselesaikan. Mungkin Tuhan masih bertoleransi, tetapi jangan tinggal di dalam kekecewaan itu. Tapi jangan sampai kita sebagai anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dijaga Tuhan, yang dilindungi Tuhan, yang diapa lagi sama Tuhan, kita mau kecewa dengan Tuhan. Jangan sampai itu ada dalam hidup kita. Ya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6, firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, kalau kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tangan Tuhan itu kuat. Tuhan mampu untuk melakukan apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Rendahkanlah hatimu, ya, di hadapan Tuhan. Kembali lagi di dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi, Bapak Ibu Saudara, di mana perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan ini, ya, dengan mungkin sisa-sisa kekuatan yang ada di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia mau datang sama Tuhan, ya. Dikatakan di sini, di dalam alami perjumpaan yang mengubahkan itu, Bapak Ibu Saudara, selain di mana kita menyadari kebutuhan kita baik jasmani terlebih rohani di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita merendahkan hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan. Ada juga pertanyaan dalam hidup kita, apakah Tuhan satu-satunya jawaban bagi hidup kita? Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 43 dikatakan, ya, 12 tahun wanita ini pendarahan menderita dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun juga. Dia sudah mencari mungkin tabib, dokter saat itu, ya, kemana-mana dia pergi dan hasilnya kosong, saudara. Hasilnya nihil, dia tidak sembuh. Akhirnya apa yang dia kerjakan? Di sisa-sisa tenaganya yang tinggal mungkin sedikit itu, mungkin kalau kita membayangkan, mungkin dia hampir mati karena pendarahan yang dia derita selama 12 tahun itu, ya. Tetapi di sini, saudara, Tuhan Yesus jawaban satu-satunya. Amin. Ya. Dia datang kepada Yesus yang bisa mengubahkan kehidupannya, yang bisa membawa dia lagi punya kekuatan yang baru. Dia alami mujizat saat itu. Saudara, kalau saudara dan saya, ya, menyatakan bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jawaban dari hidup kita, pasti kita akan alami sesuatu yang dahsyat dari Dia. Amin. Ya. Makanya firman Tuhan katakan jangan bimbang, saudara. Orang yang bimbang itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangankan dapat apa-apa. Dikatakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat sekian, ya, bisa Bapak Ibu Saudara cari ayat 6 apa 7-8 di situ, ya. Jangan mengira ia mendapatkan. Angan-angan aja enggak, apalagi mendapatkan. Sebab itu kita diajar oleh Tuhan oleh itu kita diajar oleh Tuhan lewat firman Tuhan untuk kita mempercayai Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh, ya.
Menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa Yesus Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Amin. Ada pujian, katakan pujian lama, Yesus jawaban dalam hidupku. Masihkah kita aminkan itu dalam hidup kita? Atau sudah mulai ragu-ragu, saudara? Dia satu-satunya jawaban di dalam hidup kita. Dialah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, saudara, ya. Sehingga dia mengalami satu perubahan, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mungkin ada orang yang tanya, apakah Yesus yang terutama atau satu-satunya dalam hidupmu? Apa yang menjadi jawaban kita? Ya atau enggak? Iya, iya. Kalau kita bilang iya, ya kita harus sungguh-sungguh, betul? Ya, kita harus sungguh-sungguh untuk kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Jangan sampai kita temui Yesus dan kita tidak mengalami perubahan. Tokoh-tokoh Alkitab yang ada tercatat di dalam Alkitab ini, saat mereka alami perjumpaan dengan Tuhan, ada yang mengubahkan hidup mereka. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, kalau Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kita, atau Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita, maka kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang terakhir, saudara, wanita ini di dalam ayat yang ke-44, ia maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubah Yesus, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, alami perjumpaan yang mengubahkan, kita harus bertindak. Katakan amin. Bertindak, saudara, ya. Kalau wanita ini dengan sekuat tenaganya dia bertindak, dikatakan dalam firman Tuhan, ia maju mendekati Yesus. Karena dia sudah tidak punya kekuatan yang besar. Kalau kita yang masih mempunyai kekuatan yang besar, kita sehat, kita kuat, ya, bukan hanya maju, saudara, bukan hanya bertindak, kita akan mengejar hadirat Tuhan. Amin. Kita akan berlari untuk kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di saat kita bertumbuh, hidup kita, tubuh kita ini bertumbuh menjadi besar, menjadi tua, saudara. Kita juga dalam pengiringan sama Tuhan, kerohanian kita harus bertumbuh. Jangan sampai hanya bertumbuh, tetapi berbuah. Dia bertindak, ya, dikatakan dia maju mendekati Yesus. Mungkin saat dia maju banyak orang yang ada, saudara, karena di mana ada Yesus banyak orang yang datang, ya. Baik yang hanya untuk melihat Yesus, seperti Sakeus. Dia hanya kepingin lihat wajah Yesus, saudara. Dia tidak kepingin apa-apa karena dia sehat, dia banyak harta, tetapi dia diubahkan Tuhan. Amin. Tetapi wanita ini dengan penuh perjuangan, boleh saya katakan, ya, dia harus menerobos banyak orang. Bahkan kadang-kadang murid-murid Tuhan Yesus itu kalau lihat ada orang yang sedikit agak mungkin jorok atau mungkin terlalu kepingin jumpa Yesus, kadang murid-murid Yesus itu jangan ganggu guru, ya. Seperti orang-orang yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus, murid-murid marah, jangan bawa sama Yesus, jangan buat Yesus jadi sibuk. Mungkin hal itu juga dialami oleh wanita ini, ya. Tetapi dia tidak patah semangat, saudara. Dia mengejar, istilahnya dengan kata lain,
dia berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Dia bertindak. Aku tidak harus di sini, tapi aku harus gapai apa yang Yesus punya. Ya. Jadi anak Tuhan jangan hanya tinggal di sini. Dalam arti wes tidak mau tahu dengan Tuhan. Jangan ya saudara. Amin. Tetapi kita mau bertindak, kita melihat satu pelajaran indah dari wanita ini. Dia dikatakan di sini, ia maju mendekati Yesus dari belakang, bukan dari depan, saudara. Karena dari depan ada banyak orang, belakang juga tentu banyak orang. Yang dia cuma kepingin, apa yang aku bisa pegang dari Yesus. Aku tahu itu akan mengubah hidupku. Aku tahu itu akan memberi aku sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata itu yang terjadi, saudara. Saat engkau dan saya mau menggapai apa yang ada pada Yesus, engkau mau bertindak untuk maju, sekalipun ada persoalan, ada tantangan, ada orang-orang yang menghalangi dirimu untuk maju di dalam, engkau mau melihat perubahan yang Tuhan berikan. Jangan patah semangat. Amin. Jangan berpangku tangan, jangan diam, saudara. Bertindak, dikatakan di sini, dia bertindak, dia melangkah, walaupun hanya jumbai dari jubah Yesus. Hanya ini loh, saudara. Ya mungkin renda saya ini yang dia bisa pegang, karena dia mengalami begitu sakitnya yang luar biasa. Tetapi Alkitab katakan apa? Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin, saudara. Buang semua keraguanmu di dalam engkau mengiring Tuhan. Mungkin sampai saat ini engkau belum mengalami perubahan yang engkau inginkan dari Tuhan. Teruslah bertindak. Amin. Teruslah maju untuk menggapai apa yang Tuhan Yesus miliki. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang betul-betul, yang sungguh-sungguh mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6b. Di sana dikatakan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Allah, ada upah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah hidup yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang merubah hidup kita menjadi bagian saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Ya, mungkin tidak secara signifikan, tetapi yakinlah saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, jawaban itu akan jadi milik saudara dan milik saya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Haleluya. Mari pemain musik, singer yang ada. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia tahu hati saya dan saudara pada pagi hari ini. Hati yang merindukan Tuhan, hati yang mau berharap sungguh sama Tuhan, hati yang punya mimpi ingin menjadi hidup yang diubahkan, hidup yang jumpa Tuhan dan mengalami perubahan yang luar biasa. Dia akan tinggal di hati saudara dan saya. Dia anugerah yang terindah dalam hidup kita. Dia berarti dalam hidup kita. Karena di dalam Yesus ada jawaban. Amin. Bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Katakan, kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku hari-hari ini. Di tanganmu Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya, yang kita mungkin tidak mampu lakukan, kalau kita serahkan sama Tuhan, kita tahu
kita sebagai anak-anak Tuhan miliki hati yang rindu berjumpa dengan Yesus. Di dalam perjumpaan saudara dan saya dengan Tuhan Yesus, kita percaya perubahan yang indah, perubahan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia yang menjadi penolong satu-satunya dalam hidup. Sebagaimana seorang wanita yang memiliki penyakit yang 12 tahun dia alami. Dia mau bertindak. Dia maju untuk dia menggapai Yesus. Firman Tuhan katakan sekalipun hanya jumbai dari jubah itu yang dia dapati dari Yesus, dia alami kekuatan, dia alami kesembuhan, dia miliki pengharapan baru karena dia sudah dapat menggapai, menjamah apa yang ada di dalam firman Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, teruslah engkau setia, teruslah kita sungguh-sungguh di dalam kita mengiring Tuhan, sehingga perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan itu bukan hanya cerita, tetapi saya dan saudara bisa mengalaminya. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, kerendahan hariku untuk datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau lihat dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya.
banyak problema masalah Tuhan, Engkau bukakan setiap jalan-jalan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Firman-Mu begitu indah Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema, biar firman-Mu tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati lebih hari lebih heran. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Engkau sucikan hati kami, Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sembari persembahan dijalankan, kita pujikan tak pernah kecewa untuk diiringi Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Pengumuman pekerjaan Tuhan selesai ibadah raya, dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maaf untuk hari Kamis itu karena ada kegiatan majelis daerah, pergantian Ketua Majelis Daerah Jawa Timur dari Bapak Pendeta Charles Simamora kepada Bapak Pendeta Samuel Cianto, itu akan diadakan hari Kamis di GPDI Raja Wali Surabaya. Nah, karena Bapak dan Ibu Gembala Saudara ke sana, ibadah untuk hari Kamis diajukan ya Bapak Ibu Saudara.
dibuat hari Rabu. Bisa? Amin. Yang amin kok cuma bahasa Inggris. Ya. Jadi ibadah tengah minggu untuk minggu ini dibuat hari Rebo. Pelayan pujian Saudara Joshua, firman Tuhan Ibu Supatmini. Terus hari Jumat ada mesbah doa di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan hari Minggu ibadah raya pelayan pujian Ibu Paini. Singernya Saudara Bututi, Saudara Yosi dan Ibu Cindy. LCD Saudara Timothy, koletan Ibu Tibauli Tambunan, dan aser dari keluarga Ibu Lucy. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Sekali lagi ibadah tengah minggu dibuat hari Rabu untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ada pemeriksaan kesehatan ya Bu Lucy? Iya. Lebaran hari Minggu apa hari Senin? Ya. Senin aja. Walaupun mungkin Lebaran hari Minggu, jangan sampai nanti ada jemaat bilang tidak kebaktian karena hari raya. Bukan hari raya saudara, gitu ya. Jadi tetap kebaktian, amin. Nanti sampai dulu ada di satu tempat seperti itu. Natal tidak kebaktian sebentar kok. Natal tanggal 25 itu kebaktian itu sepi. Katanya karena nomor tamu, banyak tamu tetangga-tetangga yang kebaktian, tetangga-tetangga yang datang, jadi tidak bisa datang. Terus Lebaran juga gitu, katanya. Terus agamamu apa gitu. Jadi ini sedikit perlu saya sampaikan, jangan sampai nanti akhirnya kita itu tidak punya identitas gitu ya. Jadi dan juga ya masa jam 7 sudah ada yang bertamu ya, kemungkinan jam 7 itu kalau mungkin hari Minggu itu ada hari raya Idul Fitri, mungkin mereka masih sholat Id, mereka sholat, kita memuji Tuhan, amin. Jadi tidak ada alasan ya, apalagi pas kembang Rabi, amin. Jangan, ayo kita tunjukkan ibadah kita, kasih yang terbaik untuk Tuhan, waktu yang terbaik untuk Tuhan, karena itu yang bisa kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Harta saudara itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, tetapi waktumu itu yang sangat berguna dan itu sangat menyukakan hati Tuhan. Kami harus semua bagian berdiri. Saya senang dengan pujian ini bisa ditampilkan di LCD. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan karena anugerah
surga. Terima kasih kami panjatkan senantiasa di hadapan hadirat Tuhan, karena agung dan besarlah Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas besar kasih setia Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa, sungguh Engkau Allah yang hebat Tuhan. Terima kasih buat kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keagungan kasih Tuhan yang selalu kami nikmati dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan. Bahkan hingga saat ini kami boleh rasakan semua karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami makin dunia saat ini beribadah kepada-Mu, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mengakhiri ibadah kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. I love you Jesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pulang dengan berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, besarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ini berkati Tuhan, katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.